Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid An-Nur Indonesia Power, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya serta segenap karyawan Indonesia Power seluruhnya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada zuhur kali ini adalah nama Allah Dzul Jalali wal Ikram, pemilik keluhuran dan kemurahan. Allah sebagai pemilik Al-Jalal adalah dia yang menyandang sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan, yaitu maha kaya, maha suci, maha mengetahui, maha kuasa dan lain-lain. Jadi Allah sebagai Dzul Jalal adalah zat yang menyandang sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan. Karenanya sifat Allah itu maha. Allah itu maha dalam segala-galanya. Makanya satu-satunya yang tidak dimiliki oleh Allah itu adalah limitasi, batas. Karena Allah itu adalah al-wasi', zat yang maha luas. Karenanya kemudian kalau kita menatap mahanya Allah ini, maka insya Allah kita tidak akan mudah berputus asa. Karena ketika kita menatap ke dalam diri kita, pasti syarat dengan limitasi dan syarat dengan batas itu. Ketika kita mentok dengan batas itu, kita langitkan. Ketika jalur bumi mentok, jalur langit. Kenapa? Karena bagi kita jelas ada batas untuk kita, tapi bagi Allah tidak ada batas. Sehingga karenanya kemudian tidak mungkin itu bagi kita. Sementara bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Makanya kalau ada orang mentok jalur bumi, ya jalur langit. Ya kalau bisa sebelum jalur bumi mentok, jalur langit sudah kita tempuh. Karenanya kemudian kalau kita selalu mengerti Allah di saat lapang, maka Allah akan mengerti kita di saat kita sempit. Kalau kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah di saat lapang, maka di saat sempit pertolongan Allah akan cepat datang. Nah, makanya jangan keadaan yang mudah ini melalaikan kita dari Allah, dari berzikir kepada Allah, dari berdoa kepada Allah, agar kalau suatu saat kita menjalani proses sunnatullah, di mana ada masa-masa di mana sempit bagi kita, saat itu kita diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang selalu menghubungkan diri kita dengan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pemilik Al-Ikram adalah dia yang maha pemurah dengan pemberiannya, maha luas dengan anugerahnya, tidak terlampaui oleh harapan dan cita betapapun tinggi dan besarnya harapan dan cita. Dia yang memberi tanpa perhitungan. Nah, makanya jangan sampai hanya karena apa yang kita inginkan belum kunjung Allah kabulkan, lantas kita melupakan apa yang selalu Allah berikan yang tidak pernah kita minta, padahal itu sangat kita butuhkan dan itu selalu Allah berikan. Jadi saya ulang, jangan hanya karena apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan belum kunjung Allah kabulkan,
Lantas kemudian kita lupa bersyukur kepada Allah, padahal apa yang kita butuhkan, yang kita tidak pernah minta itu bahkan, itu selalu Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah minta oksigen, tapi Allah beri kita oksigen, padahal itu sesuatu yang sangat kita butuhkan secara sunnatullah. Kita tidak pernah minta air, tapi Allah kasih kita air, yang notabene itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan satu hal yang sangat harus kita pahami bersama adalah nikmat iman dan Islam itu sendiri sebagai nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang patut kita syukuri. Maka jangan sampai hanya karena terlalu fokus dengan harapan yang tidak kunjung dikabulkan misalnya, lantas kemudian kita lupa bersyukur, padahal Allah tidak pernah absen memberikan apa yang selalu kita butuhkan. Dan kalaupun kemudian ada harapan-harapan yang kita harapkan kepada Allah belum kunjung dikabulkan, selama kita meyakini bahwa Allah akan mengabulkan apa yang kita harapkan itu, dalam hadis riwayat Al-Hakim kita akan mendapatkan satu di antara tiga: dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan kita dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Jadi sebenarnya nggak ada istilah doa yang tidak dikabulkan, hanya bentuk pengabulannya itu terserah Allah. Ya tadi bisa dalam bentuk yang dipercepat sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau ditunda hingga pada waktu yang dibutuhkan oleh kita untuk Allah kemudian mengabulkannya, dan atau kemudian Allah kabulkan itu dalam wujud penyelamatan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Maka tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Sungguh prinsipnya tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah selagi kita masih tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa doa itu akan dikabulkan. Kecuali kita terburu-buru berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan doaku tidak akan dikabulkan. Ya, betul-betul tidak akan dikabulkan. Karena dalam hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi, kata Allah. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Terserah dia mau berprasangka apa kepadaku. Dan hadis yang lain adalah dia memperbaiki persangkaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya pemilik keagungan dan kemurahan, tapi juga penganugerah keagungan dan kemurahan. Itulah diantara makna Dzul Jalali wal Ikram. Jadi Allah tidak hanya zat yang maha agung, maha mulia, maha dermawan, maha pemurah, tapi Allah yang menganugerahkan semua itu kepada hamba-hambanya. Makanya kalau kita membaca doa yang Allah ajarkan di surah Ali Imran ayat 26 itu, situ tampak jelas qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah zat yang maha kuasa memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dia kehendaki, mencabutnya dari siapapun yang dia kehendaki, memuliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Jadi saya pernah ditanya oleh jamaah itu, Ustadz, kalau ujungnya yang dimuliakan oleh Allah yang dikehendaki oleh Allah, dan yang dihinakan adalah yang dikehendaki hina oleh Allah, terus buat apa kita berusaha, kata dia gitu. Maka saya jawab, betul Pak, memang yang dimuliakan oleh Allah adalah yang dikehendaki mulia oleh Allah, yang dihinakan adalah juga yang dikehendaki hina oleh Allah. Itu betul, tidak salah. Dan Allah sudah memberitahu, saya bilang gitu, Allah sudah memberitahu dalam Al-Quran siapa-siapa yang dikehendaki mulia dan siapa-siapa yang dikehendaki hina. Tinggal kita apakah akan mencocokkan amaliyah kita, akidah kita, akhlak kita dengan orang-orang yang dikehendaki mulia oleh Allah, atau kita akan mencocokkan amal kita dengan orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah. Silakan dipilih. Di situ pentingnya kita berusaha kan. Jadi silakan apakah kita mau menempuh jalan-jalan orang-orang yang dikehendaki mulia oleh Allah, atau kita akan menempuh jalan-jalan orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah. Di situ ada orang-orang yang Allah nyatakan kepadanya bahwa Allah menghendaki kemuliaan padanya. Di situ ada mukminin, ada muttaqin, ada muhsinin, ada tawabin, ada mutatahirin. Ada mujahidin, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, banyak. Silakan dipilih. Tinggal kita mau menempuh jalur orang ini yang dikehendaki mulia, atau kita menempuh jalur orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah. Ada kafirin, ada musyrikin, ada fasikin, ada munafikin, ada aspirin, yang terakhir itu obat.
Jadi monggo silakan dipilih. Jadi pilihan ada di tangan kita, apakah kita mau pilih menempuh jalur kemuliaan atau jalur kehinaan. Kalau bahasa Al-Qur'annya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ngasih tahu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Silakan, mau jahat silakan, mau baik silakan. Cuman Allah bilang beruntunglah orang yang menempuh jalur pensucian jiwa, yaitu jalur kebaikan yang Allah ridhoi. Di surah Al-Kahfi Allah juga mempersilakan kan, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau di Al-Kahfi 29 itu, kalau mau beriman silakan beriman kata Allah. Kalau mau kafir silakan kafir. Cuma kalau menempuh jalur kekafiran tanggung resikonya. Situ disebutkan resikonya itu. Toh semuanya kembali ke kita kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, karena yang berkuasa menganugerahkan kemuliaan, keagungan, kemurahan itu semua hanya Allah, maka jangan pernah berharap dan bersandar dan bergantung kecuali hanya kepada Allah. Nah, makanya jangan pernah berharap, bergantung dan bersandar kecuali hanya kepada Allah, karena Allahus Samad. Allah adalah zat yang kepadanya kita patut bergantung. Hanya kepada Allah kita bergantung, berharap dan bersandar dalam hal ini. Nah, kalimat tawakal menggunakan kata hasbi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Atau hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, cukup bagi kami Allah. Dzul Jalali wal Ikram disebut dalam Al-Quran 2 kali. Yang pertama di surah Ar-Rahman ayat 27, yang kedua di surah Ar-Rahman ayat 78. Kalau yang ayat 27 itu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan tetap kekal abadi zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, atau kekuasaan Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Kalau di ayat 78-nya tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha agung nama Tuhanmu yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keagungan. Jadi Allah sebagai zat yang maha mulia namanya. Jadi saya mau terangkan dulu yang pertama ayat 27. Ini menarik. Ayat 27 itu kalau kita cermati ayat sebelumnya ayat 26, 25, 24 dan seterusnya ke belakang gitu ya. Itu Allah menceritakan tentang keindahan dunia. Begitu Allah menceritakan keindahan dunia, ayat 26-nya Allah menyatakan kullu man 'alaiha fan. Pokoknya kalau ngomong dunia ujungnya habis gitu aja. Jadi ayat 26, 27, 26, 25, 24, 23 dan ke belakang, beberapa ayat ke belakang itu menceritakan keindahan-keindahan dunia. Ayat 26-nya Allah nyatakan kullu man 'alaiha fan, ujungnya habis. Kalau ngomong dunia itu ujungnya habis. Yang kekal abadi itu adalah wajah Tuhanmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan dalam hal ini. Artinya apa? Kalau dunia ini hanya kita gunakan semata-mata untuk duniawi ansih, maka ujungnya habis. Kecuali kita gunakan di jalan Allah, maka walaupun fisiknya habis tapi nilainya kan abadi. Contoh, karena dikaitkan dengan Allah. Contoh, ini baju yang kita pakai ini. Baju yang kita pakai ini mau atau tidak mau, cepat atau lambat akan usang pada akhirnya. Tapi karena kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk hadir di majelis ilmu begini, kita pakai untuk nutup aurat kita pakai untuk kebaikan yang Allah ridhoi lah. Maka fisik bajunya memang usang, Pak. Tapi nilai dari baju ini insya Allah diabadikan oleh Allah, nilainya. Apa yang kita makan itu jadi kotoran. Tapi kalau makanan yang kita makan untuk mentenagai kita berbuat baik, sholat, hadir di majelis ilmu, silaturahim, mencari nafkah untuk keluarga, maka fisik makanan yang kita makan memang habis, Pak. Tapi nilai dari makanan itu akan diabadikan oleh Allah. Maka pandai-pandailah kita mengukhrawikan aset duniawi kita, Pak. Saya ulang, pandai-pandailah kita mengukhrawikan aset duniawi kita, sehingga tidak habis begitu saja. Sebenarnya kalau cuman habis begitu saja masih enak, Pak, sebenarnya. Kalau cuman habis begitu saja selesai itu masih enak, Pak.
Masalahnya pertanggungjawabannya itu nanti. Karena perihal dengan harta itu dua pertanyaannya. Dari mana mendapatkannya dan kemana dibelanjakannya. Itu yang gak enaknya, Pak. Kalau cuman habis selesai gitu masih mending, Pak. Masalahnya pertanggungjawabannya itu. Makanya saya ulang tadi, pandai-pandailah kita ini mengukhrawikan aset duniawi kita supaya nilainya diabadikan oleh Allah gitu. Dan saya ulang tadi, kalau cuman habis selesai gitu aja masih mending, Pak. Repotnya adalah pertanggungjawabannya itu. Nah, itu diantaranya. Nah, sementara ketika berbicara tentang yang ayat 78 tadi, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, itu sebelumnya Allah bicara tentang kenikmatan akhirat. Begitu bicara kenikmatan akhirat, Allah puncai dengan pernyataan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabarok itu sebenarnya kan diterjemahkan dengan tabarok itu Allah yang maha agung nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan keagungan. Tabarok itu sebenarnya kan dari kata barokah. Tabarokah itu yang terus meningkat kebaikan itu tabarok artinya, Pak. Artinya ketika kita bicara kenikmatan akhirat, maka kenikmatan itu nggak ada habisnya, malah terus meningkat. Bahkan kenikmatan akhirat itu sifatnya mustaqar. Di antara makna mustaqar itu adalah selalu berubah-ubah, nggak ada samanya. Makanya di surga itu nggak ada bosen, Pak. Mergo mesti beda terus, nggak ono podone, nggak ada samanya. Kalau kita di dunia itu mesti ada bosennya. Pagi soto, siang soto, sore soto, insya Allah bosen, Pak. 3 hari berturut-turut makan durian ya insya Allah. Ada bosennya gitu loh. Di samping ya masalah juga kan, karena wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Gula itu manis, kalau kebanyakan gula, nah, insya Allah kencing manis. Kacang itu enak, tapi kalau sambil nonton bola habis 2 kilo sendirian ya insya Allah asam uratnya. Artinya kalau ngomong dunia ini kan, tapi kalau kenikmatan ukhrawi, Pak, kenikmatan akhirat itu ndak ada bosennya, nggak ada kurangnya, yang ada itu enak terus dan berubah-ubah terus. Andaikan misalnya panjenengan di surga itu nanti, dan insya Allah dan semoga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, amin insya Allah, itu minta rawon di pagi harinya misalnya, nanti siang rawon lagi, itu rawonnya beda rasanya, Pak. Karena yang pagi itu rawon nguling, nanti yang siangnya itu rawon dengkul mana itu TBC Matupang itu, terus kemudian wawaneng lah istilahnya. Tapi kalau di dunia bosan itu, Pak. Kalau di akhirat nggak ada bosannya. Dan apalagi puncak kenikmatan surga itulah perjumpaan dengan Allah. Itu nikmat terbesar di surga itu adalah perjumpaan dengan Allah. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan ya. Itu seperti itu. Untuk menjelaskan ayat ini, silakan amati ayat-ayat sebelumnya. Tadi sudah saya terangkan ya. Ayat 27 Allah berbicara tentang nikmat. Sebelum ayat 27 tadi Allah menceritakan tentang kenikmatan duniawi. Dan sebelum ayat 78 Allah membicarakan tentang nikmat-nikmat ukhrawi. Dunia yang kita miliki semuanya akan binasa atau hancur kecuali jika digunakan di jalan Allah. Contoh, baju yang kita pakai akan usang, tapi karena baju kita pakai sholat, maka nilainya diabadikan oleh Allah. Biarpun bajunya sudah usang dan hancur. Nah, makanan yang kita makan juga akan berakhir menjadi kotoran. Ya. Nah, tapi karena kita pakai untuk mentenagai kita berbuat kebaikan, maka nilainya akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi pula kalau kita ngomong dunia itu Nabi mengumpamakan seperti bangkai anak kambing yang mati, yang cacat pula. Dengan tangan kiri beliau mengangkat bangkai itu sambil berkata, siapa yang mau ini? Siapa yang mau beli ini dengan harga yang murah sekali? Tidak ada siapa yang mau beli bangkai itu ya Rasulullah. Kalau dikasih gratis mau juga enggak? Enggak juga ya Rasulullah. Beginilah dunia itu. Beginilah dunia itu. Nah, maksudnya apa? Ada banyak makna itu ya. Yang pertama, ya ujungnya dunia itu ya sampah itu. Jadi dunia itu ujungnya sampah. Kalau duniawi ansih loh ya.
Jadi dunia itu ujungnya sampah. Sampah rumah mewah, bukan sampahnya rumah mewah jadi sampah. Sampah hotel, bukan sampahnya hotelnya jadi sampah. Sampah mobil mewah, sampah istana. Ya nggak usah jauh-jauh lah, ketika terjadi bencana yang luar biasa itu berapa banyak rumah mewah yang jadi sampah, hotel yang jadi sampah, mobil mewah yang jadi sampah. Atau bahkan istana juga menjadi sampah. Ya begitulah akhirnya duniawi itu. Saya ulang tadi, kalau cuman habis selesai gitu masih mending, Pak. Yang repot adalah bukan kalau adanya pertanggungjawabannya itu. Makanya saya ulang sekali lagi, pandai-pandailah mengukhrawikan aset duniawi kita agar nilainya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya meringankan hisab kita juga. Bahkan semoga kita termasuk yang ini harapan kita kepada Allah, bebas hisab, bebas adab. Amin. Allahumma amin. Insyaallah mudah-mudahan. Ingat, dunia bahasa Arabnya adalah ad-dunya, dari kata dana yang artinya pendek sebentar. Jadi dunia itu dari kata dana artinya pendek sebentar. Nah, sebagaimana sifatnya pendek sebentar, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, Pak. Namanya alam barzakh. Perjalanan kita ke depan itu lebih panjang, Pak, sebenarnya. Makanya jadikanlah bekal kekal duniawi kita itu. Jadi duniawi kita, monggo kaya raya silakan, Pak, tidak ada masalah, karena ada banyak syariat kita yang menuntut kaya memang. Tapi jangan kaya tujuannya, tapi bagaimana dengan kaya itu menjadi bekal kekal kita nanti di akhirat. Kenapa? Karena perjalanan kita ke depan itu lebih panjang, Pak, dibandingkan perjalanan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berada di alam rahim, sebelumnya lagi kita di alam azali. Terus kemudian setelah dunia ini kita akan lanjut ke alam barzakh. Setelah barzakh kiamat, setelah kiamat ada yaumul ba'ats, setelah yaumul ba'ats ada mahsyar, setelah mahsyar ada pembagian rapot, setelah bagian rapot ada hisab, ada mizan, ada sirat, ada kontoro, baru surga. Kalau sudah masuk kontoro nggak mungkin ke neraka, tapi sirat bisa nyemplung ke neraka, nggak jadi kontoro, nggak jadi di kontoro. Jadi perjalanan ke depan itu tahapannya masih lebih panjang lagi. Maka kata para ulama, kalau kita mau mengadakan perjalanan sehari dengan perjalanan sebulan, itu pasti bekalnya beda. Betul nggih? Nah, maka bekal perjalanan ke akhirat itu kita tidak boleh main-main. Karena itu merupakan perjalanan yang tahapannya ke depan itu lebih panjang, Pak. Sementara dalam hadis Sahih Muslim kita tahu ketika seseorang mati itu diantar oleh 3, 2 kembali, 1 menetap. Yang kembali keluarga dan hartanya, yang menetap amalnya. Catatannya apa? Keluarga memang kembali, Pak. Keluarga kembali, tidak mungkin istri atau anak mau dikubur bareng kalau masih hidup, tidak mungkin. Tapi catat baik-baik, kebaikan kita kepada keluarga itu menetap, karena itu amal kita pada keluarga. Amal kita yang insya Allah dicatat Allah sebagai amal soleh. Maka yang bagi saat ini masih Allah anugerahi istri, Allah anugerahi anak, Allah anugerahi pasangan, ayah, ibu, berbuat baiklah pada mereka karena Allah. Karena nanti fisik mereka akan kembali tidak menemani kita, tapi amal kita kepada mereka itu menetap bersama dengan kita. Ketika orang mati, mobilnya pulang, Pak, bajunya pulang, kekayaannya semua nggak ikut dikuburkan di kuburan. Tapi semua kebaikan yang pernah kita lakukan dengan mobil kita, dengan rumah kita, dengan baju kita, dengan harta kita, itu menetap bersama dengan kita. Maka kata para ulama, bukan soal harta yang menjadi masalah, tapi apa yang kita buat dengan harta kita, itulah yang seringkali jadi masalah kalau kita tidak bertindak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ukhrawikan aset duniawi kita supaya nilainya diabadikan oleh Allah, supaya jadi bekal kekal bagi kita nanti di akhirat. Allahu Akbar. Oleh karenanya semua yang ada di dunia ini bernilai sementara. Nah, seperti namanya, yaitu ad-dunya tadi. Islam mengingatkan kita agar jangan sampai tertipu oleh dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hadid ayat 20 itu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu.
Tadi saya contohkan tertipu oleh dunia dalam skala yang sederhana. Yaitu tadi, kalau kebanyakan gula itu manis, kalau kebanyakan bisa kencing manis, misalnya kacang itu ya enak, tapi sendiri habis 2 kilo insya Allah ya asam uratnya, nah, kira-kira gitu. Sate kambing muda itu ya enak, tapi kalau sendiri habis 100 tusuk ya insya Allah lah. Artinya itu yang dalam skala-skala yang sederhana sebenarnya. Tapi ada ketertipuan yang luar biasa yang lebih dari itu, yaitu pada saat nyawa di kerongkongan itu. Orang-orang munafik Allah gambarkan di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Ketika dia mau mati dia teriak apa itu? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematianku bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Kenapa dia negosiasi agar ditunda kematian sebentar mau sedekah? Padahal ibadah itu banyak, Pak. Kata para ulama, ini penjelasannya banyak. Salah satunya adalah pada saat dia mati, itu ternyata tidak ada satupun kebaikan yang sedang terjadi untuk dia. Karena prinsipnya setiap kita itu ingin mati dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah atau berbuat baik yang Allah ridhoi. Masalahnya adalah tidak semua kita meninggal sedang sholat, sedang ihram, sedang puasa, enggak semuanya, Pak. Sebagian kita mungkin meninggal di atas ranjang kita. Tapi kalau kita pernah nyumbang masjid, syukur-syukur sering nyumbang masjid, musola, majelis taklim, pesantren, beasiswa sekolah untuk para santri, terutama perbaikan jalan, pengadaan sumur bersih, modal usaha bagi fuqara masakin. Pas kita mati di atas ranjang kita, ya mosok tidak ada satupun kebaikan yang sedang terjadi yang karena bantuan kita tadi itu dengan izin Allah kita akan dapat pahala yang sama. Mungkin kita di atas ranjang kita matinya, Pak, tapi masjid yang pernah kita bantu dipakai sholat, maka saat itu kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang sholat di masjid itu. Jadi walaupun kita mati di atas ranjang kita, tapi kita terstatuskan sebagai orang yang sedang mendapat pahala sholat, Pak, karena masjid yang kita bantu sedang dipakai sholat. An-Nisa ayat 85. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan tersebut. Mungkin kita mati di atas ranjang kita, Pak, tapi anak-anak yatim yang pernah kita bantu sekolahnya atau para santri yang kita bantu pendidikannya lagi murajaah hafalan Qur'annya, Pak. Dia lagi mendakwahkan Al-Qur'annya, dia lagi mengajarkan Al-Qur'annya. Mungkin kita mati di atas ranjang kita, Pak, tapi secara bersamaan kita sedang mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang berbuat baik karena bantuan kita itu. Tadi saya ulang An-Nisa ayat 85. Lah ini ada orang mati, kok tidak ada satupun kebaikan yang terjadi pada dia. Orang munafik dalam konteks ayat itu ya. Berarti orang ini polid, pakai dal, Pak. Saking polidnya sampai tidak ada satupun kebaikan yang terjadi pada dia akibat dari amal dia dengan hartanya, Pak. Gak ada satupun masjid yang sedang terjadi untuk dia kebaikannya karena dia gak pernah nyumbang masjid misalnya. Gak pernah nyumbang musola, gak pernah nyumbang majelis taklim. Pas mati itu loh, dia gak terjadi apa-apa pada dia terkait dengan kebaikan itu tidak ada. Maka dia pengen, saya ditunda sebentar, saya mau sedekah gitu. Supaya pas mati itu dia terstatuskan sebagai orang yang mendapatkan pahala yang sama dengan apa dan atau siapa yang dia bantu, Pak. Tapi sayangnya di ayat 11 Allah negosiasi ditolak oleh Allah karena ajal tidak bisa diakhirkan walaupun cuma sesaat. Ya, nggak bisa ditunda walaupun cuman sesaat. Nah, semoga kita tidak tertipu oleh dunia ini ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Karena keterbatasan waktu, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Nggih, monggo Pak Agung, monggo. Untuk yang Asmaul Husna Dzul Jalali wal Ikram. Nggih. Bagus. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa beliau mengatakan termasuk Ismullahil A'zam, kata beliau dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, di samping Al-Hayyu dan Al-Qayyum, ya Hayy ya Qayyum, kata beliau termasuk Dzul Jalali wal Ikram. Jadi kalau bisa dalam doa lafaz nama Allah Dzul Jalali wal Ikram jangan absen kalau bisa. Kata beliau termasuk Ismullahil A'zam adalah Dzul Jalali wal Ikram. Bahkan beliau mengutip riwayat dalam kitab itu,
para sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu tahu Nabi sedang ada masalah yang cukup berat. Itu kalau beliau bolak-balik melihat ke arah langit sambil berkata, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya dzal jalali wal ikram. Pokoknya Nabi bolak-balik melihat ke arah langit sambil ngucap itu, oh berarti Nabi sedang punya masalah yang cukup berat. Nah, terus kemudian salah satunya apa? Contoh kasus yang berat bagi Nabi itu apa? Begini ya, kalau masalah pribadi insya Allah udah nggak ada berat bagi Nabi. Karena Nabi itu sudah wa rafa'na laka dzikrak, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak gitu. Pokoknya kalau masalah pribadi aman, Nabi itu nggak ada masalah. Masalah berat bagi Nabi itu kalau masalah umatnya, Pak. Kalau umatnya sedih, Nabi itu lebih sedih lagi. Karena Nabi itu azizun alaihi ma anittum, itu Nabi. Nabi itu apa yang dirasakan berat oleh kalian, Nabi itu merasakannya. Pernah suatu saat Nabi itu merasakan berat pada umatnya ketika kiblatnya itu awalnya ke Baitul Maqdis. Orang Yahudi kan cangkemnya elek, Pak. Nabi umat Islam dikata-kata itu. Katanya agama baru tapi kok ke kiblat saya gitu. Nah, Nabi itu bolak-balik ke arah langit itu pengen agar kiblatnya dirubah ke Ka'bah sekarang itu, ke Masjidil Haram itu. Maka Allah menjawab, itu Nabi sambil diluk-diluk baca ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghis. Nah, itu sampai akhirnya kama-qal turun ayat itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Muhammad, aku ngerti kamu bolak-balik melihat ke arah langit, aku ngerti. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Wis mulai saiki saat kami tentukan bahwa kiblatmu mengarah ke tempat yang kamu ridho, yang kamu senang. Nabi itu kepadanya Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Apa yang Nabi minta pasti akan Allah kabulkan sesuai dengan, sampai Nabi itu merasa puas dalam hal ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini bukan pengaruh ya hayy ya qayyum ya. Ya dzal jalali wal ikram. Nggih, saya kira itu. Ngoten nggih Pak nggih? Oke, ini jadi kalau justru dalam doa kalau kita lagi sedih itu ya dzal jalali wal ikram itu kalau bisa itu dibaca untuk bertawasul dengan al asmaul husna, nggih. Bertawasul dengan al asmaul husna. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Cukup Ustaz nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.